Salam, selamat malam. Saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita dan kita akan dilayani oleh Kak Tommy. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kepada hambanya saya persilahkan. Di nama Tuhan, mari kita sama-sama bersiapkan diri kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya kena percaya, meskipun melalui Zoom, kita memiliki suatu kerinduan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sama-sama ketujuh mengatakan, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar,
Manis kau dengar dan hati ku bersyukur padamu. Tuhan, nanti dengan kasih Kristus, Saudara Yabson memimpin kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin untuk dilaut melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya Kak Tommy, saya persilakan. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Apa suara saya jelas? Puji Tuhan, jelas. Oke, baik. Maaf saya matikan kameranya, soalnya jaringan saya kurang seberapa bagus supaya teman-teman bisa sama-sama belajar dengan baik, tidak terganggu. Iya, baik. Puji Tuhan, sebelumnya saya berterima kasih kepada pengurus yang memberikan saya kepercayaan ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Saya masih ingat mungkin sudah beberapa bulan yang lalu, atau mungkin sudah 1 tahun mungkin, saya pernah diberikan kesempatan untuk khotbah di sini, dan saya yakin bahwa teman-teman di sini sudah cukup mengenal saya, cukup tahu. Nama saya Tommy Selan, saya pendeta muda sekarang, membantu pelayanan di Ambulu, dan doakan biar supaya bulan berapa ini yang wisuda ini? Bulan 9 ya? Bulan 8. Oh, bulan 8. Ya, bulan 8 kami akan wisuda. Teman-teman tolong bantu dalam doa. Oke. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan bercerita atau diberikan tema kepada saya dari pengurus, yaitu tentang peranan pemuda di dalam gereja. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang peranan, kita akan melihat sebelum kita masuk dengan pembahasan tema kita. Hari-hari ini Alkitab juga menjelaskan kepada kita bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dan kalau kita baca di dalam beberapa kitab juga menjelaskan bahwa pada hari-hari terakhir itu akan banyak penyimpangan, kejahatan yang terjadi. Nah, pemuda salah satu itu yang menjadi sasaran utama dari iblis. Sehingga pemuda ini harus menjadi pokok utama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mungkin teman-teman akan bertanya, mengapa pemuda itu yang menjadi pokok pembahasan pada malam hari ini? Karena pemuda hari-hari ini, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, berapa dari antara kita yang hadir pada malam hari ini, dan berapa orang yang di luar sana yang mungkin sedang nongkrong di jalan, minum kopi, dan sebagainya. Posisinya itu sangat jauh terbalik, teman-teman. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat bahwa ternyata pemuda hari-hari ini itu sudah melenceng. Mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Itu sebabnya saya ingin mengajak teman-teman supaya kita dapat melihat apa tujuan kita. Peranan pemuda itu apa? Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita langsung saja buka di dalam
1 Timotius pasal 4. Satu Timotius pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Karena waktu teman-teman, saya minta satu orang dengan suara keras baca kasih kita ayat yang ke-12 saja. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, berbahagia kita yang membaca serta kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayat ini teman-teman muncul karena pada waktu itu Paulus ingin menasehatkan kepada Timotius sebagai anak didiknya supaya dia kuat. Karena ketika teman-teman lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2, ternyata itu ada penyimpangan ajaran di situ. Di ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, teman-teman, ternyata ketika Timotius diutus oleh Paulus untuk pergi ke Efesus untuk mengatur beberapa hal di sana, dan teman-teman kalau lihat di dalam pasal yang ketiga itu ada syarat-syarat bagi diaken, itu Timotius harus urus semua itu. Dan bukan saja itu, Timotius harus mengajarkan dasar-dasar fondasi kebenaran. Di dalam ayat 3 pasal 3 ayat yang ke-14 sampai seterusnya. Jadi Timotius ini masih sangat muda, tetapi dia diberikan satu peranan, satu beban yang cukup berat. Tetapi teman-teman, ada hal yang harus kita lihat sebagai seorang pemuda yang berdampak atau harus berpengaruh di dalam lingkungan gereja. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin akan muncul pertanyaan buat kita, mengapa pemuda itu tidak mau berperan atau berdampak bagi gereja? Poin yang pertama yang saya ingin bagikan buat kita teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, itu karena pengaruh dari luar. Ini teman-teman harus pahami bahwa mengapa pemuda itu tidak dapat berperan di dalam gereja, karena hal yang pertama yang mempengaruhi pemuda-pemuda pada zaman sekarang untuk tidak dapat berkembang, tidak dapat maksimal dalam potensi yang ada yang dalam dirinya, itu karena pengaruh dari luar. Saya minta satu orang lagi teman-teman, mungkin bisa bergantian. Di dalam 1 Timotius pasal 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bagian B saja. Bagian A saja. Ada yang bantu saya? 1 Timotius pasal 1 Timotius pasal 4 ayat 12A saja. Ada yang bisa bantu saya? 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Jadi teman-teman harus pahami, ternyata Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius supaya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius akan hal ini teman-teman. Karena apa? Jadi Paulus ingin mengingatkan supaya Timotius itu jangan menganggap dia muda, tidak berpengalaman. Tetapi Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius supaya jangan seorang pun menganggap dia tidak berguna. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius supaya menjadi pemuda yang berperan di dalam gereja, di dalam satu komunitas, itu dia jangan mendengarkan
Apa kata orang tentang dirinya? Nah, teman-teman, dengan apa yang dikatakan Yesus tentang kita. Tuhan Yesus mengatakan kamu pasti sanggup, kamu pasti mampu. Amin. Haleluya. Ini yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius sebagai pemuda yang membawa dampak bagi satu gereja atau satu organisasi atau satu komunitas. Dia tidak boleh terpengaruh dengan keadaan luar, dengan keadaan apa kata orang tentang dirinya. Nah, teman-teman, kalau kita lebih mendengarkan apa kata orang tentang kita, maka itu akan mematikan potensi atau kapasitas atau kemampuan yang ada dalam diri kita. Jadi teman-teman, ternyata faktor dari luar ini sangat berpengaruh bagi peranan pemuda di dalam gereja. Nah, teman-teman, ini bahaya, teman-teman. Kalau kita mendengarkan apa kata orang tentang kita, maka itu akan berefek buruk karena itu akan merusak gambar diri pemuda tersebut. Dan itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat dipulihkan. Teman-teman, kalau pelajari tentang kisah Timotius, dia dari kecil ini sudah dibimbing dengan luar biasa. Orang tuanya sudah kenal Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi Paulus masih menasihatkan dia, masih mengingatkan dia, supaya dia jangan mendengarkan apa kata orang tentang dirinya. Kamu masih muda, kamu tidak berpengalaman untuk mengajar kami dan sebagainya. Apalagi pada saat itu ada ajaran sesat. Orang mulai kembali ke ajaran sesat, mengikuti ajaran setan-setan. Ini sangat mempengaruhi. Dan Timotius ini mempunyai peran penting karena dia menjadi pemimpin pada waktu itu. Jadi Paulus mengingatkan kepada dia. Karena kalau dia tidak kuat, teman-teman, efeknya akan sangat buruk. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak hal yang mungkin mempengaruhi kita sehingga membuat kita susah untuk berkembang, susah untuk memberikan satu potensi yang lebih di mana kita dipercayakan oleh Tuhan berada saat ini. Entah di pelayanan kita, entah di keluarga kita, entah di studi kita, kita hanya biasa-biasa. Ya mungkin saya begini. Ada yang biasa mengatakan begitu. Itu hal yang pertama, teman-teman. Dan kalau hal pertama ini terjadi, teman-teman, maka hal yang kedua ini lebih parah lagi. Ini pengaruh dari dalam, teman-teman. Nah, pengaruh dari dalam bagaimana kita menerima atau meresponi akan hal-hal tersebut. Kalau hal-hal yang negatif datang dalam kehidupan kita, seperti apa kata orang tentang kehidupan kita yang buruk-buruk, oh kamu tidak bisa, kamu tidak mempunyai pengalaman dan sebagainya, membuat kita, kalau kita tidak kuat, teman-teman, maka saudara atau saya akan mudah jatuh, akan gampang menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berguna, sehingga tidak berani berdampak bagi gereja atau komunitas di mana kita berada. Itu sebabnya, teman-teman, ketika kita diberikan satu kepercayaan mungkin di gereja untuk melayani Tuhan, mungkin jadi WL, singers, atau mungkin penerima tamu dan sebagainya. Bahkan pun mungkin kita diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Saya percaya kalau orang punya gambar diri yang rusak, teman-teman, maka dia akan menolak hal itu tanpa ada alasan. Merasa tidak mampu, merasa tidak layak. Jangan saya, orang lain saja. Nah, ini sebenarnya berdosa, teman-teman. Ini dosa. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jika engkau tahu yang baik tetapi engkau tidak melakukan, engkau berdosa. Jadi sangat bahaya kalau kita dapat dipengaruhi, teman-teman. Dipengaruhi dari luar dan diri kita sendiri dipengaruhi. Nah, ini ciri-ciri pemuda yang gambar dirinya telah rusak.
Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius anak didiknya supaya jangan dengar apa kata orang tentang dirinya, atau kamu masih muda, kamu tidak berpengalaman, tidak berguna, tetapi apa kata Tuhan tentang dirinya. Ini yang harus kita pegang, teman-teman. Tuhan mengatakan kamu pasti sanggup, kamu pasti bisa. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ingat teman-teman, saya ingin menegaskan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Roh Kudus sudah dimateraikan dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita tidak berjalan sendiri lagi, teman-teman. Tetapi ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menolong kita, membantu kita dalam doa, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak kita sampaikan. Jadi itu yang harus kita pahami, kita harus ingat. Jadi ketika kita sebagai pemuda-pemuda harus berdamai dengan diri kita, menerima diri kita apa adanya. Kita harus bangga dan bersyukur. Saya minta satu orang bantu saya baca lagi di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian firman. Amin. Amin. Ini yang pemuda tidak mengerti, teman-teman. Dia ditipu oleh iblis. Sebab aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan luar biasa. Ajaib atas apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus bersyukur, teman-teman. Kita harus berdamai dengan diri kita. Jadi pengaruh dari dalam itu karena kita tidak menerima keadaan kita. Bahkan pun kita cenderung mempersalahkan Tuhan. Karena Tuhan, kenapa saya diciptakan laki-laki? Kenapa tidak jadi perempuan? Makanya banyak banci-banci yang laki-laki jadi perempuan itu mempersalahkan Tuhan. Dia pikir dia lebih hebat dari Tuhan jadi. Ya teman-teman ya. Siapa yang sini pernah menyesal? Menganggap Tuhan salah menciptakan saya. Kenapa saya tidak jadi laki-laki? Kenapa saya harus jadi perempuan? Perempuan kayak laki-laki. Ada banyak hal itu. Mempersalahkan Tuhan. Kenapa hidung saya pesek? Kenapa tidak mancung? Kenapa saya dilahirkan di dalam keluarga ini? Karena ini pengaruh dari dalam ini tidak bisa menerima dirinya. Karena omongan orang akan dirinya. Dia lebih mendengarkan apa kata orang tentang dirinya. Itu sebabnya Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius. Karena Timotius masih muda. Takutnya jangan sampai dia mendengarkan apa kata orang tentang dirinya. Karena dia masih muda. Membuat dia down. Sehingga dia tidak bisa menerima dirinya. Keadaan dirinya. Teman-teman, saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada kita yang hadir, atau mungkin nanti yang akan ditayangkan ulang siapapun yang mendengar. Ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Dan engkau ada sampai saat ini karena Tuhan sangat mencintaimu, sangat mengasihi engkau. Engkau ditebus dengan darah yang mahal. Dan itu telah dibayar lunas dengan darah Yesus. Amin. Haleluya. Jadi kita jangan mendengarkan apa kata orang tentang diri kita. Pengaruh-pengaruh dari luar yang negatif. Yang membuat kita down. Sehingga potensi yang ada dalam diri kita tidak bisa berkembang. Kita buang semuanya itu. Supaya kita dapat berdamai dengan diri kita. Sehingga pengaruh yang ada dalam itu tidak berdampak. Kita berdamai dengan diri kita. Kita menerima diri kita apa adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini yang tidak bisa membuat pemuda itu dapat berkembang, teman-teman. Sehingga dia tidak bisa dapat berdampak, apalagi berperan di dalam gereja. Jadi dua hal ini pentingnya, teman-teman. Ingat, pengaruh dari luar, omongan orang tentang dirimu,
Ingat, yang baik terima, yang buruk jangan dimasukkan dalam hati. Karena kalau engkau memasukkan dalam hati, maka yang kedua ini, itu pengaruh dari dalam, engkau tidak dapat menerima dirimu, gambar dirimu rusak. Engkau tidak berdamai diri dengan dirimu, ujung-ujungnya engkau mempersalahkan Tuhan. Kenapa saya diciptakan begini dan begini, kenapa, dan kenapa. Oke, itu pertanyaan pertama dan beberapa hal yang kita pelajari. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan kita. Nah, apa yang harus menjadi peranan pemuda di dalam gereja? Jadi poin pertama yang saya ingin bagikan buat kita, yaitu integritas. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau teman-teman lihat di dalam ayat yang ke-12 bagian B, di situ dikatakan itu menjadi teladan dalam perkataan, teladan dalam tindakan. Nah, integritas itu adalah kesepakatan antara perkataan dan tindakan, adanya perkataan yang sejalan dengan tindakan. Jadi peranan pemuda di dalam gereja yaitu menjadi teladan dalam perkataannya. Bahkan pun ada satu firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, yang menjadi mungkin dapat menjadi contoh buat kita, yang ingin saya sampaikan itu dalam firman Tuhan mengatakan begini. Ada mata air yang dapat mengeluarkan air pahit dan air manis. Adakah itu? Tidak ada. Jadi teman-teman, melalui mulut yang satu ini, kadang-kadang kita pakai untuk memberkati orang lain, kita pakai juga untuk mengutuki orang lain. Tuhan tidak mau kita di gereja kelihatan suci dengan perkataan kita manis ya. Orang ini luar biasa ya. Tapi keluar setannya kelihatan. Siapa yang begini teman-teman? Adakah dia di sini? Mudah-mudahan tidak ada ya di sini ya. Saya yakin teman-teman di sini tidak ada. Jadi Tuhan mau kita menjadi teladan. Walaupun mungkin teman-teman masih muda, ketika dipercayakan mungkin di dalam satu pelayanan, di dalam satu pekerjaan mungkin, di dalam keluarga atau di dalam apapun itu, engkau dipercayakan untuk melayani, ingat, jadilah teladan dalam perkataanmu. Pakailah perkataanmu untuk membangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikut teman-teman, bukan saja dalam perkataan, tetapi dalam tindakan. Ini integritas. Ini yang Tuhan mau ingin pemuda itu berdampak itu di dalam gereja itu harus mempunyai integritas. Jadi perkataan dengan tindakannya itu sejalan. Ketika dia ngomong A, perkataannya juga ikut A. Jangan kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Hanya tahu berbicara, tetapi tidak dapat melakukan. Makanya Yesus seringkali mengumpamakan, engkau menaruh kuk di atas orang lain, tetapi engkau sendiri tidak memikulnya. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah ditebus, sebagai anak-anak yang sudah mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma, mari, malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, menjadi pemuda-pemuda yang berperan di dalam gereja. Bukan saja kita suci di dalam gereja, tetapi di luar. Itu yang akan melihat apakah kita pemuda-pemuda yang berintegritas, sehingga kita dapat berperan bukan saja di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Amin. Haleluya. Oke. Yang berikut teman-teman. Yang berikut, apa yang harus menjadi peranan pemuda dalam gereja, yaitu peranan dalam hal apa teman-teman? Dalam soal kasih teman-teman. Nah teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah sekolah teologi pasti tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Memang dalam terjemahan bahasa aslinya juga menggunakan kata agape, yaitu kasih yang tanpa pamrih. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam teman-teman. Ternyata kata agape di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kesanggupan atau kemampuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap anak muda untuk dapat mengasihi orang yang tidak pantas
atau tidak layak dikasihi. Nah, ini yang Yesus lakukan buat kita, teman-teman. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat, sebagai pemimpin ketika engkau memimpin, engkau harus memimpin dengan kasih. Ingat, Yesus Kristus telah melakukan hal yang sama kepadamu. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius supaya dia rela berkorban soal apa? Soal waktu, tenaga, pikiran, uang. Siapa yang diantara kita lebih senang menerima daripada berkorban? Ada banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda, lebih senang itu tangannya itu terbuka daripada tangannya itu memberi. Kita lebih senang menerima daripada memberi. Bagaimana kita dapat berkembang di gereja atau di kapasitas kita kalau tangan kita cenderung di bawah terus? Kita baru mengerjakan satu hal, dua hal, waktu belum seberapa, tapi mengeluhnya setengah mati. Persembahan, saya sering dengar sekali tentang kata persembahan. Persembahan kedua, ketiga sudah mulai, persembahan lagi. Tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang Yesus kerjakan itu jauh melebihi dari apa yang dia beri. Ingat teman-teman, sebagai pemuda yang berdampak, pemuda yang berperan, bukan saja di gereja atau dimanapun, itu kita harus memiliki kasih. Jadi Tuhan mau, atau Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius supaya dia rela berkorban soal waktu, tenaganya, mengurus hal-hal yang masih ditinggalkan oleh Paulus di Efesus supaya dapat mengerjakannya. Dia menjadi pemimpin yang dengan penuh belas kasihan, pengorbanan, pikiran, tenaga. Mendedikasikan dirinya dengan seutuhnya. Ada kepedulian di dalam pelayanan. Melayani bukan hanya sekedar mencari pujian atau penghormatan dari manusia semata. Tetapi karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita dengan kasih yang sangat tulus. Jadi malam hari ini sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman dan kita semua yang mendengarkan. Ketika kita ingin berperan dalam gereja atau komunitas dimanapun kita berada, mari kita harus memiliki kasih. Supaya apa yang kita lakukan itu dengan tujuan itu hanya untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Dengan satu catatan karena Tuhan terlebih dahulu melakukan hal itu kepada diri kita. Dan yang berikut teman-teman. Yang berikut, poin yang ketiga. Yaitu tentang kesetiaan. Nah, apa yang harus menjadi peranan pemuda di dalam gereja atau dimanapun dia berada? Nah, peranan dalam hal apa? Yang ketiga itu tentang kesetiaan. Nah, teman-teman, dalam KBBI dikatakan kata kesetiaan ini berpegang teguh, teguh hati, taat, patuh, loyal, disiplin, menurut, teguh. Nah, teman-teman, ternyata di dalam bahasa aslinya lebih dalam. Dia memiliki beberapa tiga poin penting. Dari akar kata pistis yang berarti teman-teman mempunyai tiga pengertian, yaitu berpegang teguh. Berpegang teguh ini dalam hal janji. Ini lebih ke arah ikatan batin antara suami dan istri yang sudah dipersatukan di dalam pelaminan. Mengapa teman-teman Paulus memakai kata ini teman-teman menyampaikan kepada Timotius? Karena teman-teman, kalau teman-teman lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2, ternyata itu ada penyimpangan demi penyimpangan yang cukup luar biasa dan cukup besar, dan itu terjadi di jemaat Efesus sendiri. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius supaya dia tetap teguh pada janji.
Ini bisa janji antara hubungan antara suami dan istri dan hubungan antara persahabatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, patuh dan taat. Bagaimana berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap taat melakukannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, percaya atau yakin dalam penderian. Artinya sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kesetiaan ini dalam bahasa aslinya pistis itu mempunyai 3 pengertian yang saya baca di dalam beberapa terjemahan atau tafsiran, yaitu pertama berpegang teguh, ini lebih ke arah janji ikatan antara suami istri atau janji antara persahabatan, dan yang kedua patuh atau taat, bagaimana berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap taat melaksanakannya, ia tetap patuh melaksanakannya, dan yang ketiga percaya yakin. Pendiriannya, ada pendiriannya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius, mengingatkan kepada Timotius. Karena ajaran sesat yang terjadi di jemaat. Oke, yang berikut tentang kesucian. Nah, kesucian ini teman-teman, di dalam bahasa aslinya, ini lebih mengarah kepada kekudusan. Nah, kata kekudusan di dalam bahasa aslinya ini merujuk kepada sesuatu yang telah dipilih Allah, ditetapkan, dikuduskan, dan diperlakukan beda supaya hasilnya beda. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius supaya dia tetap berada di dalam tempatnya atau tarafnya, jangan keluar dari apa yang seharusnya. Bukan berbicara tentang dia harus menjaga dirinya dengan sebaik mungkin, tidak teman-teman. Karena kita sebagai manusia, kita cenderung melakukan kesalahan. Tetapi yang dimaksudkan dengan kata kesucian supaya Timotius dapat mengingat, Timotius dapat tetap setia, Timotius dapat menjaga bahwa dia telah dipilih, dia telah dipisahkan, dia telah diperlakukan supaya hasilnya berbeda, menjadi pemimpin yang berkualitas. Nah teman-teman, dimanapun engkau berada, mari, supaya engkau dapat berperan dengan maksimal, mari jagalah kesucian hidupmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Memang masih ada banyak hal teman-teman yang saya ingin sampaikan, tapi saya ada sedikit urusan sebentar, saya percepat saja. Dan yang berikut teman-teman, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya supaya pemuda dapat berperan dengan maksimal di dalam gereja atau dimanapun? Nah teman-teman bisa baca di dalam ayat yang ke-13, di situ dikatakan membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Teman-teman tahu, orang-orang pada waktu itu hanya orang-orang tertentu teman-teman yang dapat belajar kitab suci. Karena teman-teman tahu di dalam orang Israel pada waktu itu teman-teman, ketika usia masih kecil itu mereka sudah dimasukkan ke dalam sinagog dan itu mereka dididik sedemikian rupa, dan itu teman-teman bagi orang-orang yang mampu dan terpelajar. Tetapi orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya teman, mereka akan membantu orang tua mereka di dalam. Jadi untuk membaca kitab suci itu mungkin tidak ada teman-teman. Makanya teman-teman tahu kisah tentang Paulus, bagaimana dia dididik dengan sebagainya. Mengapa murid-murid Tuhan itu dikatakan mempunyai pemahaman yang dangkal sekali tentang kitab suci. Karena itu teman-teman, saya pelajari memang ada banyak hal. Yang kedua itu teman-teman, itu membangun, mengajar. Ketika kita membaca firman Tuhan teman-teman, ada perintah, ada peraturan di dalam, ada banyak hal. Kita dapat mengetahui isi hati Tuhan, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita dapat berdampak, dapat berperan, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat membangun orang lain, kita dapat memberikan dorongan, motivasi, kita dapat mengajar, bersaksi. Mengajar ini bukan soal pendeta saja teman-teman yang berkhotbah. Teman-teman yang tidak bersekolah Alkitab juga bisa. Teman-teman kalau lihat channel di Philadelphia Ambulu, itu teman-teman hari Jumat ini teman-teman, ini kami pendeta-pendeta muda tidak khotbah lagi teman-teman. Itu semua pemuda yang khotbah. Kita ajarin mereka. Dan teman-teman kalau lihat khotbahnya, mungkin teman-teman bisa minder dengan khotbahnya mereka.
ini bukan saya ingin banding-bandingkan kami, tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa mengajar ini, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah ini bukan tugas pendeta saja, tetapi kita semua, karena kita semua telah diselamatkan, kita semua telah menerima kasih karunia dengan cuma-cuma, mari kita berbagi kepada orang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan teman-teman, ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Tommy atas firman Tuhan yang sangat luar biasa dan memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mungkin dari teman-teman yang ingin untuk bertanya atau kurang paham di mana, bisa bertanya ke Kak Tommy. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan menutupnya dalam doa. Kita berdoa buat grup kita, grup Verum Veritatis, dan kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini, dan berdoa bagi setiap anggota-anggota yang ada, kiranya Tuhan terus memberkati, dan terkhususnya kita yang hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Nanti doa ini akan dipimpin oleh teman-teman. Maaf ya, saya pamit duluan soalnya ada kegiatan ini. Keburu sekali, minta maaf sekali. Oh iya, baik, terima kasih Kak Tommy. Terima kasih banyak ya Kak Tommy. Shalom teman-teman, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Ayah. Oke, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jadi saya mohon kepada teman-teman kalau tidak keberatan bisa buka kamera biar bisa lihat wajah-wajahnya. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Nanti dengan kasih Kristus Windy membawa kita dalam doa untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kalau tidak ada, nanti dengan kasih Kristus Kak Elia membawa kita dalam doa untuk menutup ibadah kita pada malam hari. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan di malam hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui Zoom. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kami, terus memberkati grup Verum Veritatis. Biarlah kedepannya semakin luar biasa, diberkati oleh Tuhan, memberkati hamba-hambamu yang memimpin grup Verum Veritatis. Kiranya Tuhan memberkati, terus berikan hikmat kepintaran kepada hamba-hambamu dalam memimpin grup ini, biar kedepannya semakin lebih baik dan banyak orang-orang yang mau mengikut grup ini diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hambamu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pakai luar biasa untuk memimpin grup Verum Veritatis Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu di malam hari ini yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati pakai secara luar biasa dalam pelayanan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, melayani Tuhan, Tuhan terus pimpin, jaga, dan sertai lindungi. Terus berkati, berikan kuasa dalam pelayanan hamba-Mu. Memberkati, biarlah kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kami dengar. Biarlah kami menjadi pemuda-pemuda yang benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah di malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di malam hari ini. Terus pakai kami dalam pelayanan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.